These countries are calling us up. They are. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar. Kini banyak negara yang mendekati dirinya setelah ia mematok tarif impor tinggi pada produk-produk asing. Dalam pidato di acara Partai Republik, Pernyataan Donald Trump baru-baru ini menyentil harga diri bangsa-bangsa, termasuk Indonesia tentunya. Ia dengan ponga mengatakan bahwa negara-negara yang dikenai tarif oleh Amerika sekarang ini justru balik antri untuk bernegosiasi. Dan dalam kata-kata kasarnya, dia mengatakan mencium pantat Amerika. Ucapan ini tentu saja bukan sekedar retorika Trump yang terkenal belak-belakan. Ia bahkan adalah cerminan dari realitas geopolitik dan ekonomi yang timpang, di mana negara-negara besar bisa semena-mena dan negara-negara berkembang harus menyesuaikan diri demi menghindari kehancuran ekonominya. Tapi apa yang menjadi pertanyaan tajamnya sekarang adalah apakah Indonesia sedang membuktikan pernyataan Trump tadi? Baru-baru ini ada 2 langkah besar dari Indonesia yang menuai sorotan. Pertama, tentunya pernyataan Presiden Prabowo tentang kemungkinan mencabut aturan tingkat komponen dasar dalam negeri atau dikenal dengan TKDN, yang sejatinya adalah upaya untuk memperkuat industri dalam negeri. Jika benar-benar dicabut, ini bisa dilihat sebagai langkah mempermudah kepentingan investor asing, termasuk Amerika. Yang kedua, pernyataan terbuka Prabowo yang bersedia menampung rakyat Palestina di Indonesia. Sikap ini meskipun bernilai kemanusiaan, tetapi justru terasa seperti soft diplomasi yang sejalan dengan narasi Barat ketika negara-negara Arab sendiri enggan melakukan hal serupa. Apakah ini bentuk diplomasi berdaulat atau tanda bahwa kita rela tunduk asal tidak diserang, atau kita tunduk asal penurunan tarif diturunkan? Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti, tekanan geopolitik, dan kebutuhan investasi asing, apakah kita masih punya prinsip ataukah kita sedang melakukan apa yang oleh Trump disebut dengan sangat kasar mencium pantat Amerika? Rakyat harus waspada, kritis, dan tidak larut dalam euforia diplomasi. Diplomasi tanpa harga diri hanyalah kolonialisme dengan wajah baru. Indonesia harus bangkit, bukan jadi jongos kekuatan asing. Lantas, bagaimana seharusnya sikap pemerintah Indonesia? Pemerintah seharusnya berdiri tegak dengan kepala tinggi, bukan membungkuk di bawah tekanan kekuatan asing. Diplomasi sejatinya bukan berarti tunduk, tetapi berdialog dengan keberanian dan menjaga martabat bangsa. Dalam menghadapi tekanan Amerika, termasuk soal tarif, investasi, dan kebijakan teknologi seperti TKDN, Indonesia seharusnya memperkuat posisi tawar dengan blok regional, seperti ASEAN, BRIC, atau bahkan membentuk fakta ekonomi baru yang lebih adil. Mengembangkan kemandirian industri, bukan malah mencabut regulasi strategis seperti TKDN yang tujuannya justru melindungi dan mendorong inovasi dalam negeri. Bersikap selektif terhadap investasi asing, pastikan mereka membawa transfer teknologi, manfaat ekonomi yang merata, dan tidak merusak kedaulatan ekonomi nasional. Menegakkan posisi politik luar negeri yang bebas aktif, bukan aktif tapi hanya menyenangkan kekuatan besar. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia terhadap Palestina belakangan ini? Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang paling vokal membela Palestina. Bukan hanya karena kemanusiaan, tapi juga karena amanat konstitusi kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi akhir-akhir ini muncul pernyataan mengejutkan dari Presiden kita, Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa Indonesia bersedia menampung warga Palestina jika konflik tak kunjung selesai. Banyak negara Arab sendiri menolak
menampung pengungsi Palestina secara permanen, karena mereka tahu itu akan melegitimasi pendudukan tanah Palestina. Maka kita perlu bertanya jujur, apakah Indonesia kini sedang melunakkan sikapnya terhadap Israel dan sekutunya demi mendapat lampu hijau dalam urusan lain seperti investasi, teknologi, atau diplomasi dagang? Jika iya, maka sekali lagi, di mana harga diri dan komitmen historis kita? Dunia hari ini penuh tekanan, tapi pemimpin sejati tidak menyerahkan martabat bangsanya demi short-term gain. Kita butuh pemerintah yang berani mengatakan tidak saat harus menolak tekanan dan berani mengatakan iya hanya untuk hal yang membawa kemaslahatan jangka panjang. Harga diri bangsa bukan barang dagangan. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja, tapi tidak untuk menjadi pelayan kepentingan siapapun. Ingat, Indonesia ini besar, bukan hanya dari jumlah penduduk dan kekayaan alamnya, tapi dari sejarah perlawanan dan kemerdekaannya. Jangan sampai generasi hari ini menjadi generasi yang menjual harga diri demi investasi dan diplomasi murahan. Ini bukan soal anti Amerika, ini soal pro Indonesia.